kita sedang mencari kebenaran tentang ijazah Joko Widodo, itu kan TPUA nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ikut pertemuan dengan tim percepatan reformasi yang diketuai oleh Pak Profesor Jimli Asidiki. Hadir juga ada Pak Badrudin Haiti, ada Pak Idam Aziz, ada juga Prof Mahfud, ada Pak Doviri dan lain-lain tim, termasuk juga Oto Hasibuan, itu kan sebagai tim. Nah, hanya setelah pertemuan awal dibuka, tim itu menyatakan bahwa mereka telah berunding malam, yang berstatus tersangka tidak boleh ikut, gitu kan. Satu, atau pilihannya boleh ikut tapi di belakang tidak bicara. Gitu. Nah, oleh karena itu, setelah dengan runding-runding sederhana lah, kami menyatakan keluar saja, nggak ikut, gitu kan. Dan ternyata diikuti oleh beberapa yang lain yang tidak ikut juga, termasuk Pak Refli Harun, ada Pak Habil Mar'ati, gitu kan, ada juga Pak Edi Mulyadi, gitu, dan beberapa yang lainnya ya yang ikut juga keluar, tidak mau mengikuti ya, karena prinsipnya tadinya adalah bahwa tim reformasi ini kita harapkan mau mendengar dari manapun, gitu kan, siapapun, gitu, jangan diklasifikasi sampai karena tersangka maka tidak boleh menyampaikan. Karena ini namanya azasnya presumption of innocence, yaitu dalam hukum itu adalah prasangka praduga tak bersalah, gitu kan. Ini belum proses apa-apa, masih dalam proses yang mungkin masih bisa anulir gitu. Tapi ya itulah gambarannya. Awalnya masyarakat kan meragukan tim reformasi ini karena ada Tito Karnavian, ada Listio Sigit, ada Idam Aziz dan sebagainya, ya kan, yang apalagi ada Oto Hasibuan juga diragukan sebenarnya, dan sekarang terbukti ternyata keraguan itu bahwa asas imparsialitas, gitu kan, objektif mau dengar dari manapun ternyata tidak terjadi, gitu. Dan seharusnya tidak begitu. Sekelasnya si Sylvester saja yang lebih dari tersangka sudah terpidana, masih juga kesana kesini didengar, gitu. Saya kira ini ironi ya, tapi itulah gambaran kita, realita yang ada. Namun kita tidak kecil hati, gitu kan. Toh juga bisa serahkan buku-buku ya. Pak Rismon menyerahkan buku, Dr. Tifa juga menyerahkan buku, begitu Roy, saya juga menyerahkan buku ya, yang publik yakin ijazah Jokowi palsu, kita serahkan ke Profesor Jimli, gitu kan, untuk beberapa untuk bisa dibagikan ke tim. Nah, intinya adalah bahwa sesungguhnya tadinya saya yang mewakili TPUA, karena dua klaster kan, klaster 1 TPUA, klaster 2 itu Roy, Rismon dan Tifa, gitu kan. Nah, saya tadinya mau menyampaikan bahwa TPUA itu sudah beberapa tahun yang lalu mempermasalahkan soal ijazah palsunya Jokowi, gitu kan, dugaan itu. Jadi perjuangannya adalah mencari kebenaran, apakah ijazah itu asli atau palsu, atau diawali ada atau tidak ada. Saya kira melalui proses hukum itu, gitu. Kenapa tiba-tiba kok ditersangkakan? Bukan tidak siap, kita siap saja apapun risiko, tapi masalahnya tidak rasional. Kita sedang mencari kebenaran tentang ijazah Joko Widodo, itu kan TPUA nih, tiba-tiba masukkan klaster 1 tersangka, gitu. Tapi kita akan terus melakukan perlawanan, gitu, bahwa sebenarnya saya yakin Joko Widodo itu sudah panik, gitu kan, terhadap pandangan publik tentang dugaan ijazah palsunya. Jadi intinya sebenarnya adalah yang harus jadi tersangka, kemudian terdakwa, lalu terpidana, itu Joko Widodo. Karena kita sudah melakukan awal TPUA pengaduan masyarakat itu ke Bareskrim. Itu duluan itu 9 Desember 2024.
gitu kan, sudah awal itu harusnya diproses dulu sampai tuntas, di mana Joko Widodo yang kita adukan pasal 263, 264, 266 dan Undang-Undang Sisdiknas, dia telah melakukan pemalsuan menggunakan dokumen palsu, bahkan sampai ke ijazah palsu, gelar palsu. Itu proses dulu. Kalau misalnya nanti bisa dinyatakan ijazahnya asli, baru gitu kan risiko-risiko yang lain diterima oleh mereka yang menduga atau menuduh ataupun menyangka. Begitu harusnya. Ini belum loh. Joko Widodo-nya masih senyum-senyum, masih hehehe, itu kan aneh gitu. Dan sayangnya pihak kepolisian masih memproteksi, melindungi, tidak imparsial, tidak objektif, tidak profesional. Saya kira tadinya kita ingin sampaikan bahwa TPUA mendorong agar di reformasi kepolisian itu ada asas imparsialitas, kemudian objektivitas, dan juga prinsip-prinsip yang menghargai tentang hak-hak orang yang mencari kebenaran. Itu. Jadi jangan melakukan kriminalisasi, karena ini adalah kriminalisasi sekaligus juga penersangkaan 8 aktivis itu adalah pemerkosaan hukum. Hukum diperkosa begitu melalui proses yang terjadi yang sebenarnya bahasa umumnya kriminalisasi. Maka kita akan terus melawan demi kebenaran, kejujuran, keadilan. Insya Allah kebenaran, kejujuran, keadilan akan menang. Sebentar lagi Joko Widodo di penjara, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.